Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang pertempuran Medan Area. Kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok Devarsyah Aditama Januar dan saya Zainal Abidin. Yang pertama itu ada what atau apa. Pertempuran Medan Area adalah sebuah peristiwa bersejarah yang terjadi di kota Medan, Sumatera Utara, tepatnya setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Peristiwa ini merupakan bentuk perlawanan rakyat Indonesia, terkhususnya masyarakat Medan, terhadap upaya kolonialisme Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Pertempuran Medan Area terjadi di wilayah Medan, Sumatera Utara. Pertempuran ini melibatkan berbagai lokasi di kota Medan. Selanjutnya ada when atau kapan. Pertempuran Medan Area terjadi pada bulan Oktober 1945. Tidak lama setelah kemerdekaan Indonesia, pertempuran ini berlangsung sengit dan memakan waktu beberapa bulan. Selanjutnya ada why atau mengapa. Yang pertama ada bekas tawanan yang menjadi arogan dan sewenang-wenang. Yang kedua, ulah seseorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih. Yang ketiga ada ultimatum agar pemuda Medan menyerahkan senjata kepada sekutu. Tokoh-tokoh. Yang pertama ada Jenderal TNI Ahmad Tahir. Ia adalah seorang pejuang kemerdekaan dan tokoh militer Indonesia. Dia pernah mengemban tugas sebagai Panglima Divisi 4 TKR pada zaman Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Yang kedua ada Jenderal Ted Kelly, seseorang perwira militer Inggris yang terkenal karena perannya dalam pertempuran Medan Area selama masa transisi kekuasaan dari Jepang ke Sekutu setelah Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 13 Oktober 1945, insiden ini berawal dari ulah seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai oleh salah seorang yang ditemuinya. Akibatnya hotel tersebut diserang dan dirusak oleh para pemuda. Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fix Boundaries Medan Area di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Pihak Inggris bersama Nika melakukan aksi pembersihan terhadap unsur-unsur Republik yang berada di kota Medan. Perlawanan terus memuncak. Pada bulan April 1946, tentara Inggris mulai berusaha mendesak pemerintah RI keluar kota Medan. Gubernur Markas Divisi DKR, Wali Kota RI pindah ke Pematang Siantar. Dengan demikian Inggris berhasil menguasai kota Medan. Pada tanggal 10 Agustus 1946 di tebing tinggi diadakan suatu pertemuan antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertemuan memutuskan dibentuknya satu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area yang dibagi atas 4 sektor dan bermarkas di Sudi Mengerti, Trepes. Di bawah ini, komando inilah mereka meneruskan perjuangan di Medan Area. Jika ditilik pada prasasti penanda yang didirikan, nampak bahwa para pemuda yang melakukan penyerbuan ke markas Nica di gedung pensiun Wilhelmina. Selain itu, berbagai laskar rakyat yang ada dibentuk oleh pemuda seperti Pemuda Republik Indonesia Sumatera Timur Pesindo. Ada juga organisasi pemuda yang terafiliasi ke partai seperti Napindo, Nasional Pelopor Indonesia dari PNI, Barisan Merah dari PKI, Hizbullah dari Masyumi. Selain itu, banyak dari tokoh pejuang berusia di bawah 30 tahun. Contohnya Brigjen Bedjo dan Jenderal Ahmad Tahir. Dua tokoh pejuang yang terlibat dalam pertempuran Medan Area yang saat itu terjadi, umur mereka masih di bawah 30 tahun. Patut diketahui bahwa beberapa waktu yang lalu, pihak Inggris telah menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada Belanda pada saat sebagian pasukan Inggris bersiap-siap untuk ditarik dan digantikan oleh pasukan Belanda. Pasukan kita menyerang mereka. Gerakan-gerakan batalion-batalion Resimen Laskar Rakyat Medan Area rupanya tercium oleh pihak Inggris atau Belanda. Daerah Medan Selatan dihujani dengan tembakan martir. Pasukan kita membalas tembakan dan berhasil menghentikannya ketika pertempuran yang terjadi belum terorganisir dengan baik pada tahun 1945 sampai 1946.
para pemuda selalu berada di garis depan dan bertempur dengan heroik melawan Belanda. Semangat para pemuda pula lah yang sering membuat sekutu baik Inggris maupun Belanda kerepotan. Apa yang membuat pemuda saat itu berjuang begitu kuat? Semua akibat jiwa nasionalisme dan darah muda mereka. Para pemuda memegang peran penting dalam banyak peristiwa bersejarah negara ini. Sebut saja proklamasi kemerdekaan, pertempuran Surabaya, hingga reformasi, dan juga lainnya. Di pertempuran Medan Area ini juga, peran pemuda sangat kentara dalam setiap pertempuran. Pertempuran Medan Area berakhir pada 15 Februari 1947 setelah ada perintah dari Komite Teknik Gencatan Senjata untuk menghentikan kontak senjata. Sesudah itu panitia melakukan perundingan untuk menetapkan garis-garis yang definitif untuk Medan Area. Ditetapkanlah suatu garis demarkasi yang melingkari kota Medan dan daerah koridor Medan Belawan. Panjang garis demarkasi yang dikuasai oleh tentara Belanda dan daerah dikuasai itu adalah 8,5 km. Dari mulai dengan pemasangan patok-patok pada garis demarkasi, akan tapi kedua pihak Indonesia dan Belanda selalu bertikai mengenai garis demarkasi ini. 4 bulan setelah akhir pertempuran ini, Belanda melaksanakan operatif produk atau disebut agresi militer Belanda 1. Beberapa akibat dari pertempuran Medan Area ini, yaitu pertama, terbaginya kawasan Medan oleh garis demarkasi. Kedua, perpindahan pusat pemerintahan dari Provinsi Sumatera ke Pematang Siantar. Nilai-nilai perjuangan nasionalisme. Semangat nasionalisme yang tinggi mendorong rakyat Medan untuk bersatu melawan penjajah. Mereka rela berkorban demi mempertahankan kemerdekaan negara. Yang kedua, ada patriotisme, rasa cinta tanah air yang mendalam mendorong mereka untuk mempertahankan setiap jengkal tanah dari ancaman penjajahan. Yang terakhir, ada persatuan. Rakyat Medan dari berbagai latar belakang bersatu padu dalam melawan penjajah. Mereka menunjukkan bahwa persatuan adalah kekuatan yang dahsyat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.